Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syara Irawan dari kelas 5C MSN Sektor Publik, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sukarno Antariksa. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Pengertian manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, terbebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Adapun tugas dan fungsi ASN yaitu pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya itu ASN terbagi dua, yaitu PNS dan PPK, di mana PNS itu merupakan pegawai negeri sipil dan PPK itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja. Di mana kedudukan ASN ini tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2014, yang dimana PNS ketika diangkat menjadi ASN tidak memiliki batas masa kerja, sedangkan PPK ketika diangkat menjadi ASN memiliki masa kerja berdasarkan perpanjangan kontrak kerja. Nah, terkait perbandingan hak dan kewajibannya, PNS itu mendapatkan jaminan pensiun, sedangkan PPK itu tidak mendapatkan jaminan pensiun. Adapun dalam manajemen ASN terdapat salah satu manajemennya yaitu disiplin ASN, di mana disiplin ASN bertujuan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas ASN, sehingga ASN tersebut wajib mematuhi disiplin ASN, di mana instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap ASN ini, serta melaksanakan berbagai upaya dalam peningkatan disiplin ASN, di mana bagi ASN yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin ini akan dijatuhi hukuman disiplin. Nah, terkait ketentuan mengenai hukuman disiplin ini diatur dengan peraturan pemerintah. Disiplin ASN juga menyangkut tentang kewajiban ASN, di mana kewajiban ASN itu ada 8. Yang pertama, setia dan taat sepenuhnya terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan pemerintah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Selanjutnya, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Selanjutnya itu menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir itu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, kewajiban ASN ini wajib banget dipatuhi dan dipenuhi oleh setiap ASN. Adapun larangan dari ASN itu menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain, bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin dan tanpa ditugaskan, bekerja pada perusahaan asing, lalu memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang, baik bergerak atau tidak bergerak, milik negara secara tidak sah, lalu melakukan pungutan di luar ketentuan, melakukan kegiatan yang merugikan negara, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, menghalangi berjalannya tugas kedinasan, menerima hadiah atau yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan, meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD. Nah, di dalam disiplin ASN terdapat hukuman, yaitu terdiri dari 3 jenis hukuman. Yang pertama, hukuman ringan, di mana hukuman disiplin ringan ini dapat berupa teguran lisan bagi PNS
yang tidak masuk kerja tanpa alasan dan secara sah terhitung selama 3 hari dalam 1 tahun kerja. Yang kedua itu teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan, terhitung selama 4 sampai dengan 6 hari dalam 1 tahun kerja. Dan yang terakhir, pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan terhitung selama 7 sampai dengan 10 hari dalam 1 tahun kerja. Lalu yang kedua itu hukuman disiplin sedang, di mana hukuman disiplin sedang ini berupa pemotongan tunjangan kinerja pegawai yang bersangkutan sebesar 25% dan pemotongan ini dapat dilakukan selama 6 bulan, 9 bulan, ataupun 12 bulan. Dan yang terakhir itu adalah hukuman berat, di mana hukuman disiplin berat ini dapat berupa penuntutan jabatan sehingga dilakukannya pemberhentian tidak hormat, di mana berikut merupakan ketentuan disiplin PNS kategori berat. Yang pertama itu penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Yang kedua, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Dan yang terakhir, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.